Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Islam kita, berita Islam, berita kita. Allahu Akbar. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, dan share atau bagikan info kebaikan ini agar bisa juga diketahui oleh teman-teman Anda. Semakin banyak dan mendominasi channel-channel kebaikan, berarti maka semakin sulit channel-channel keburukan untuk tampil di layar handphone teman-teman sekalian. Dengan demikian semakin menambah iman bagi teman-teman muslim dan insya Allah menjadikan hidayah bagi teman-teman non-muslim. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini berjudul Petinggi NU Chinese Mu'alaf lulusan S3 Jerman, Dr. Inj Dina Suhendra. Setelah memeluk Islam, seorang keturunan Cina ini selalu menjaga wudhu dan zikir. Ini dalam hidupnya yang merasa lebih tenang, sabar, dan rendah hati. Wajahnya putih bersih, dan sejak menjaga dari wudhunya beberapa tahun lalu, wajah itu makin tampak teduh bagaikan pohon-pohon rindang di taman. Keteduhan itu semakin terasa manakala ia berusaha selalu sabar dalam menghadapi lika-liku kehidupan. Itulah Dina Suhendra, seorang dokter keturunan Cina di bidang teknik kimia atau kimia teknik yang telah menjadi muslim. Saya tidak memaksakan diri dari keadaan bersuci, tapi sebisa mungkin saya selalu berwudu kembali bila batal atau emosi. Bukankah dengan wudu marah bisa dipadamkan? Tutur Dina seraya menyitir sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Muhammad Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya marah itu termasuk perbuatan setan, dan setan itu diciptakan dari api. Api hanya dapat dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, apabila seseorang di antara kalian marah, hendaknya ia berwudu. Sejak menjaga wudunya setiap saat, bahkan saat hendak tidur sekalipun, Dina mengaku terhindar dari sifat marah dan nafsu laumamah, nafsu amarah. Selain itu, ia mengaku lebih dekat kepada sang Khaliknya. Dengan terbiasa mensucikan diri, saya merasa bisa lebih tenang dan bersabar dalam menghadapi segala sesuatu. Bukankah Allah menyukai orang-orang yang sabar dan sholat? Tutur Dina sambil menyitir Al-Quran, surat Al-Baqarah 2:153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Awal menjaga wudhu, ia ekstrim. Ia sempat menolak salaman kepada bukan muhrimnya, tetapi lambat laun ia sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyulitkan hambanya untuk selalu berbakti kepadanya. Ya Allah, apakah saya harus begini terus? Doanya dalam hati. Rupanya Allah membukakan mata hatinya. Selain tidak lagi ekstrim, ia juga mendapat petunjuk darinya agar tidak lepas dari zikir setiap saat. Saya berusaha tidak pernah lepas dari alat tasbih. Saya tidak ada niat untuk nampang atau riak. Dan tasbih bagi saya hanyalah alat. Ia punya dua fungsi. Pertama, alat untuk mengingatkan saya selalu berzikir. Kedua, alat untuk menghitung meski angka sebenarnya tidak diperlukan. Nah, dengan ibu jari serta jari telunjuk menggerakkan tasbih, maka sebenarnya itu bagian dari olahraga. Seiring jari-jarinya setengah berputar menggerakkan tasbih, metabolisme darah berjalan. Karena metabolisme darah bergerak ke seluruh tubuh, akhirnya tubuh dan pikiran menjadi lebih cerah. Kini memang banyak orang menilai ia lebih cerah, sabar, kalem, dan tenang. Tetapi semata-mata saya tidak punya tujuan ke arah sana. Saya hanya punya tujuan bagaimana bisa selalu ingat kepada Allah Sang Pencipta dan selalu bersyukur kepadanya. Jelasnya. Ketakwaan yang terus meningkat tentu saja lahir bukan seperti mendapatkan durian runtuh, tapi melalui sebuah proses yang berliku. Lahir di Jakarta 21 Januari 1948, ia anak bungsu dari 7 bersaudara pasangan Na Tai O dan Tan O Yu. Berdasarkan garis keturunan, kedua orang tuanya adalah asli Cina, Totok kelahiran provinsi Hokkien, Cina, sebelah selatan Taiwan.
setelah menikah mereka hijrah ke Indonesia. Semula ia bernama Nacuk Bin dengan panggilan akrab Bina. Pada awal 1967 saat rezim Orde Baru menghimbau agar keturunan Tionghoa berganti nama dengan nama Indonesia, ia mengganti nama dirinya dengan Bina Suhendra. Semua kakaknya juga menggunakan nama Suhendra. Tidak seperti keturunan Tionghoa pada umumnya yang setia pada tradisi Konghucu, Bina kecil hanya dibesarkan dalam tradisi keluarga Kristen Pantekosta yang kental. Maklum, sejak kecil kedua orang tuanya sudah setia penganut agama Kristen Pantekosta ini. Bahkan kakeknya dan dari garis ayah adalah pengabar Injil yang cukup ternama di provinsi Hokkien, Cina. Setiap minggu keluarga ini mengikuti kebaktian di sebuah gereja tak jauh dari rumahnya di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Bina dan kakak-kakaknya selalu ikut serta. Kedua orang tua saya tidak pernah memaksakan saya pergi ke gereja. Cuma yang namanya anak bungsu, bila mereka pergi ke gereja maka saya selalu ikut serta. Tutur Bina mengenangnya. Sejak kecil ia mengaku sudah punya banyak kelebihan. Misalnya, bila seseorang berbuat jahat kepadanya, ia cukup menggunakan perkataan yang diucapkan seseorang itu biasanya kena balasnya. Suatu hari saat kecil seseorang pernah melukai Bina. Karena kesal ia pun berucap, "Kamu pasti nanti tertabrak." Betul, tidak beberapa lama kemudian orang itu tertabrak mobil. Sejak itu ia selalu menjaga dari perkataan kotor dan negatif. Bertahun-tahun lamanya ia kemudian mencari pengembaraan soal itu. Mulai belajar di sekolah dasar, SMP, SMA di Mangga Besar, Jakarta, ia belum menemukan jawabnya. Akhirnya saat awal-awal kuliah di jurusan Kimia Teknik Universitas Darmstadt, Jerman 1966, ia menemukan sedikit titik terang. Siapa sesungguhnya saya? Inilah pengembaraan yang bertahun-tahun ia cari. Bermula dari banyak membaca buku berbagai macam agama hingga bertanya kepada para ahli agama. Anehnya, kalau baca Alkitab saya kok susah menangkapnya. Mungkin saya tidak ada minat lagi. Padahal kalau saya membaca buku-buku agama lain sedikit banyak bisa nyandel, ungkapnya. 10 tahun kemudian, beberapa bulan sebelum memperoleh gelar doktor di bidang kimia teknik di Universitas Teknik Darmstadt, Jerman, dengan predikat cum laude pada tahun 1976, Bina berkenalan dengan H. Tumenggung di Jerman. Suatu hari kenalan barunya itu mampir ke rumah Bima di sebuah kota di negeri seorang Hitler pernah berkuasa dengan tangan besi. Tiba-tiba laki-laki dengan nama Jawa ini mengetahui kemelut yang ada dalam diri Bina. Entah dari mana saat itu memang ia sedang punya masalah dengan kantor kedutaan besar RI di Jerman. "Kamu lagi punya masalah ya?" tanya Tumenggung. "Tidak," jawab Bina pura-pura mengelak. Tapi dalam hatinya ia sempat berucap, "Kok dia tahu persoalan saya?" Sejurus kemudian Tumenggung memberikan buku Mutiara Hadis kepada Bina. "Cobalah baca buku ini, siapa tahu bermanfaat," ungkapnya. Lain hari, Tumenggung mengajak Bina untuk berlatih senam pernapasan Orhiba, organisasi hidup baru yang saat ini sedang populer. Gayung pun bersambut, Bina pun mengikuti ajakan teman barunya itu. Tumenggung mengajari Bina senam pernapasan Orhiba dengan gaya seperti orang sedang sholat. Setiap menarik dan melepaskan nafas, Bina dianjurkan mengucapkan kata "Hu". "Apa itu Hu?" tanya Bima spontan. "Hu itu kepanjangan dari kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar," jawab Tumenggung. Rupanya Tumenggung tidak hanya mengajarkan kata Hu. Dalam gerakan senam Orhiba, kalau kamu sedang diskusi dengan pejabat atau sedang dizalimi seseorang, kamu juga bisa menyebut kata Hu beberapa kali. Seiring dengan itu, lepaskan kepala kedua tanganmu secara perlahan-lahan ke bawah, saran Tumenggung. "Apa manfaatnya?" tanya Bina. "Pokoknya kamu coba lebih dulu. Selain itu jangan lupa wirid," saran Tumenggung lagi. "Apa pula itu wirid?" Bina balik bertanya. Wirid itu mengagungkan nama Allah dengan menyebut berulang-ulang kalimat Allahu Akbar, Subhanallah, dan Alhamdulillah, jelas Tumenggung. Sejak itu Bina mencoba melakukan wirid bila sedang menghadapi masalah, meski tidak tahu artinya. Ternyata anjuran Tumenggung cukup ampuh. "Sejak saya wirid berulang-ulang, tidak ada lagi orang berbaca kepada saya, hati pun merasa tentram," kata Bina mengenangnya. Tapi Bina masih penasaran mengapa hal itu bisa terjadi. Ia pun menanyakan kembali kepada Tumenggung, "Kenapa saya bukan Islam bisa juga mendapatkan manfaat?" tanya Bina. "Kekuatan manusia terletak di kedua telapak tangannya, seperti air yang mengalir deras yang mampu meluluh lantakkan sesuatu yang ada," jawab Tumenggung. "Mengapa bisa begitu?" tanya Bina lagi. Rupanya Bina masih tidak puas dengan jawaban Tumenggung yang menurutnya masih mengambang. "Kelak kamu akan tahu jawabannya," ungkap Tumenggung singkat.
Bina kemudian mencari-cari jawaban lewat buku-buku agama Islam. Ternyata ia belum bisa menemukan jawabannya hingga merasa frustasi. Padahal hampir semua buku agama khususnya tentang Islam sudah saya baca, katanya tersenyum. Lebih dari 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, Bina berkenalan dengan Abdurrahman Wahid atau alias Gus Dur yang saat itu masih menjabat ketua PBNU. Bina saat itu baru saja keluar dari perusahaan asing yang bergerak di bidang farmasi dan obat-obatan. Rencananya ia ingin aktif dalam sebuah organisasi politik. Tapi setelah melihat politik itu kotor, ia mengulangkan niatnya masuk ke dalam kancah politik praktis. Saat perkenalan, Bina melihat jari-jari tangan Gus Dur bergerak terus alias tak pernah henti. Ia kemudian bertanya kepada salah seorang teman dekat Gus Dur, "Mengapa tangan Gus Dur bergerak terus seperti menulis angka 99?" Tanya Bina. "Oh, dia lagi berzikir," jawab si teman dekat Gus Dur itu. "Kenapa zikir seperti mau menulis angka 99?" Tanya Bina lagi, merasa tidak puas. Angka 99 itu adalah Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah dengan jumlah 99, jawab teman Gus Dur lagi. Entah kenapa, kedua telapak tangan Bina seolah ada yang menggerak untuk dibuka. Dan pada telapak tangan masing-masing terdapat angka alif alias 1 dan angka 8 huruf Arab. Bila dijumlah maka menjadi 9. Dan bila kedua telapak tangannya disejajarkan, maka dua angka 9 menjadi 1 dan membentuk angka 99 alias angka Asmaul Husna. Rupanya rahasia Asmaul Husna ada di dua telapak tangan manusia. Ternyata jawaban itu baru ketemu selama lebih dari 20 tahun lamanya, ungkap Bina dalam hati. Seketika Bina menyebut nama Allah berkali-kali. 5 jari kita sebenarnya juga nama Allah, yaitu alif, lam, dan hu. Maka bila kita berbuat jahat atau kotor, berarti kita mengotori Allah, tuturnya lagi. Bukankah segala perbuatan itu diwujudkan dengan menggunakan tangan? Nah, kalau kita berbuat jahat atau kotor, berarti kita mengotori Allah, ungkapnya. Sejak itu Bina tergerak hatinya ingin mendalami Islam lebih jauh lagi. Selain membaca banyak buku, ia juga suka mengunjungi beberapa ulama terkenal di negeri ini seperti Kiai Haji Akil Sirot, Kiai Haji Munasir Ali, Kiai Haji Idris, Gus Mus, Kiai Haji Abdullah Fakih, dan Gus Nur Arifin, Panglima Pasukan Berani Mati dari Semarang. Bila saya belajar, prinsip saya tidak ingin setengah-setengah, karena itu saya harus mencari guru yang mumpuni, ungkap Bina tidak bermaksud meninggikan hati. Tak heran dalam pengembarannya ia mulai mendapatkan bapak angkat yang banyak memberikan ilmu agama, yaitu Kiai Haji Munasir Ali, seorang ulama dari Mojokerto. Setiap bersilaturahmi ke para kiai yang warak ini, Bina selalu mengajak diskusi dari mulai agama hingga ke persoalan kehidupan sehari-hari. Tak jarang ia mengajak berdebat. Setelah pulang ia pun pasti menganalisis kembali pertemuan itu. Kalau minimal ada 3 orang kiai punya jawaban yang sama, maka saya baru yakin. Sebaliknya bila ada seorang kiai menjawab sedikit berbeda, maka saya terus mencerna hingga merasa puas. Dan bila isi pembicaraan seorang kiai itu ngawur, maka saya tidak bakal mendatangi lagi, karena saya mencari kebenaran bukan membenarkan, tuturnya. Sebagai pembanding, ia juga banyak membaca buku agama Islam sembari berguru ke banyak ulama warak. Bila Bina belajar salat wajib sendiri dari membaca buku. Ia sering melakukannya kadang-kadang sampai 5 waktu sehari semalam. Suatu hari Bina bertanya kepada Gus Nur, apakah saya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak usah, karena kamu sudah sholat. Ukuran seorang pemeluk Islam juga bisa dilihat dari perilaku sehari-hari, apakah ia sudah Islami atau tidak, kata Gus Nur. Bina sendiri merasa sudah Islami karena telah sholat. Hanya saja ia belum bisa melakukan sholat 5 waktu sehari semalam secara rutin dan sepenuh hati. Berat sekali rasanya menjalankan sholat 5 waktu. Rasanya kok repot amat ya, pikirnya berkali-kali. Bina kemudian berpikir lebih jauh lagi. Bila dirinya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka artinya harus konsisten menjalankan sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Saya tidak mau coba-coba masuk Islam dan hanya namanya saja, kata Bina berkecamuk dalam pikirannya. Tapi kalau kamu mau mengucapkan 2 kalimat syahadat disahkan oleh banyak jemaah dan dapat sertifikat, silakan. Itu toh formalitas saja. Kalau orang Indonesia maunya begitu, saya akan buatkan surat bahwa kamu sudah memeluk Islam, tegas Gus Nur. Maka suatu hari dalam suatu pengajian di rumah Roji Munir, mantan Menteri BUMN, Bina mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebenarnya Kiai Haji Akil Sirot yang tidak membimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berhubung sang kiai terlambat hadir, maka Gus Nur lah yang membimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu Gus Nur memberi nama tambahan Tarkobin di depan namanya. Menurut Gus Nur, nama itu adalah nama seorang malaikat. Tapi menurut Kiai Haji Akil Sirot, nama itu adalah nama salah satu jin. Bina sendiri akhirnya tidak menggunakan nama itu. Peristiwa sakral itu terjadi tanggal 17 Januari 2000.
Perasaan saya biasa saja, wong saya sudah sholat, akhirnya saya sudah memeluk Islam, tuturnya polos. Hanya saja sejak itu ia mengaku makin silat dan mendalami Islam lewat buku-buku. Selain makin meningkatkan silaturahmi kepada para kiai, warak dan berjizah ke para makam wali dan syuhada, tapi baik kepada para kiai yang masih hidup maupun makam yang saya kunjungi. Saya tidak pernah minta sesuatu, bahkan Kiai Abdullah Fakih dari Langitan sering menawari saya untuk minta didoakan apa, tapi saya tolak dengan halus, tutur Bina terus terang. 3 tahun setelah memeluk Islam, Bina melepaskan jabatan sebagai Presiden Direktur PT Parpos Tbk Semarang. Setelah itu, ia mengaku tidak merasakan post power syndrome sedikit pun. Saya ini orangnya nothing tulus. Seorang pemimpin yang baik dalam perusahaan mestinya tahu kapan ia naik dan kapan ia turun. Ia harus menyadari hal itu. Bila tidak, maka orang lainlah yang akan menurunkannya. Nasihatnya. Malah sejak itu banyak mendapatkan tawaran yang lebih menarik, tapi menolaknya. Saya tidak mau lagi pada pekerjaan yang serupa. Saya ingin bekerja yang lain. Saya mengerjakan apa saja yang saya suka, katanya. Karena itu ia pernah menjadi dosen di Pasca Sarjana MM Undip Semarang, dosen luar biasa S1 di UI Jakarta, dan dosen di beberapa perusahaan. Rezeki seolah terus mengejar saya, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Bazar. Abu Darda mengabarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rezeki itulah yang mengejar manusia, sebagaimana kematian mengejarnya, ungkapnya. Bina juga aktif di organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama NU, di organisasi masyarakat Islam terbesar di dunia ini, yang menjadi wakil ketua 2 pimpinan pusat lembaga sosial Mabarat NU. Di tempat ini ia ingin mencoba mengarahkan kembali hal-hal yang lebih bermanfaat dan efektif, misalnya bagaimana bisa mencari dana yang lebih kontinu untuk disumbangkan kepada orang-orang yang tidak mampu alias duafa dan yatim piatu. Kami lagi coba mengumpulkan pakaian bekas pantas pakai dari Nahdlatul itu. Bila pakaian-pakaian itu ada nilainya, kami akan jual uangnya kami gunakan untuk membantu kaum fakir dan yatim piatu. Kami ingin meniru gerakan organisasi sosial seperti di AS, Amerika Serikat, dan Eropa Barat, tuturnya penuh optimis. Selain punya rencana itu, Bina beserta kawan-kawannya ingin membuat pusat poliklinik NU di kantor pusat PBNU Jalan Keramat, Jakarta Pusat. Tempat ini selain bertujuan untuk menjadikan pusat mengkoordinasikan poliklinik NU yang ada, juga sebagai layanan pengobatan murah sekaligus canggih untuk masyarakat luas. Sebab sekarang ini poliklinik NU yang ada masih jalan sendiri-sendiri, dan kami ingin berusaha mengkoordinasikan supaya tidak tumpang tindih, katanya dengan tegas. Bina juga aktif menjadi wakil tim program leader Gerakan Nasional Anti Korupsi yang diprakarsai oleh Ketua PBNU, Ketua PP Muhammadiyah, dan HS Dilon. Sebuah organisasi internasional mau membantu secara finansial kepada gerakan moral ini, dan insya Allah anggarannya segera turun, ungkap Bina tersenyum. Gerakan moral ini bertujuan mendidik orang supaya anti korupsi, karena korupsi itu kotor dan merugikan negara atau orang lain. Caranya, organisasi ini akan menyusun pedoman rujukan kepada para dai, membuat poster, brosur, kerjasama dengan pers, dan sebagainya. Kita harus menyadarkan rakyat Indonesia, dan ini memerlukan waktu yang panjang. Meski demikian, saya tidak pernah pesimis, tuturnya. Bina juga punya rencana besar. Ia pribadi ingin mendirikan pondok pesantren bagi para top eksekutif. Kalau para eksekutif berkecimpung di bidang ekonomi terus, maka mereka akan menjadi binatang ekonomi. Karena itu dalam kurun 1 tahun, cukup hanya 4 hari mereka bisa masuk pondok ini. Mereka akan bayar mahal dan hanya berbekal badan saja. Kemudian mereka mendapat bekal dari para ustadz ternama, bagaimana mereka mampu menjalankan sholat yang baik, jelas Bina mau terjun dalam bidang organisasi kemasyarakatan karena ia masih percaya atau punya keyakinan bahwa kegembiraan yang murni itu pada dasarnya bisa didapatkan dari bagaimana bisa menggembirakan orang lain. Ia punya keyakinan itu karena pernah mempraktikkannya sejak dulu, bagaimana berusaha bisa menggembirakan orang lain. Sebaliknya, bila kita dizalimi orang, cukup membalas dengan kelembutan. Kita balas dengan memaafkan atau berkata lemah lembut, ungkap Bina yang kini dipercaya menjadi koordinator bidang kesehatan pada Muktamar NU Pusat akhir November 2004 nanti. Bersama Belinda, istri tercinta, serta kedua anaknya yang masih memeluk agama Nasrani, Bina bisa hidup rukun dan bahagia. Perbedaan agama antara istri dan kedua anaknya yang masih kuliah di Amerika Serikat itu tidak menjadi halangan hidup berbahagia. Buktinya, saat puasa Ramadan tiba, sang istri selalu menyediakan makan sahur. Rumahnya juga bebas untuk tempat pengajian atau berkumpulnya para ulama. Saya menikah sebelum memeluk Islam. Setelah saya memeluk Islam, saya tidak pernah memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama baru saya, sampai mereka sendiri sadar, kata Bina yang merasa berkewajiban memperlihatkan Islam kepada istri dan kedua anaknya dari sisi perilaku, bukan dengan bujuk rayu.
Catatan pernah dimuat di majalah Islam Al-Kisah.